Ibu Bapak serta sahabat setia Remas yang dikasihi Tuhan, selamat malam berkah dalam. Berjumpa lagi dengan saya dalam renungan malam singkat Gereja Katolik Setelah Maris Jepara hari ini, Rabu 21 Januari tahun 2026, yang juga merupakan hari keempat Pekan Doa Sedunia. Sesuai dengan bacaan Injil kita hari ini, dari Injil Markus bab 3 ayat 1 sampai dengan 6, saya mengambil sebuah tema, jangan menunda untuk berbuat baik dengan alasan apapun. Mari kita dengarkan Injil Markus bab 3 ayat 1 sampai dengan 6. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati setelah tangannya. Mereka mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempermasalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, mari berdiri di tengah. Kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam bacaan Injil Markus tadi secara gamblang, Yesus menunjukkan bahwa tidak ada halangan apapun bagi orang untuk melakukan kebaikan terhadap sesama. Kita tidak boleh terjebak di dalam tradisi maupun aturan tertentu yang bisa membelenggu kita untuk berbuat baik, apalagi jika aturan yang itu kita jadikan tameng bagi kita untuk tidak melakukan kebaikan. Kisah ini juga memperlihatkan kontras antara hati Yesus yang penuh belas kasih dan hati orang Farisi yang keras. Mereka lebih suka tertarik mencari kesalahan orang dan menilai daripada melihat penderitaan saudara mereka sendiri. Sikap tersebut dapat terjadi juga dalam hidup kita sehari-hari, ketika aturan, kebiasaan, atau ego pribadi kita membuat kita tidak lagi peka pada kebutuhan orang lain. Pesan yang dapat kita ambil bagi kehidupan kita dalam bacaan Injil hari ini adalah kasih harus menjadi dasar dalam hidup serta tindakan kita. Berbuat baik tidak perlu menunggu waktu dan kondisi ideal. Iman yang sejati terlihat melalui tindakan, bukan hanya pengetahuan atau ritual. Hati yang keras membuat kita sulit melihat karya Allah dalam kehidupan kita. Melalui perikop ini, kita diajak untuk membuka hati, peka terhadap penderitaan sesama, dan berani bertindak dalam kasih seperti yang telah Yesus contohkan. Ketika merenungkan Markus 3 ayat 1 sampai dengan 6, kita menyadari bahwa terkadang dalam hidup kita pun masih lebih mudah menilai, mengkritik atau memegang aturan tertentu daripada melihat kebutuhan orang lain dengan hati yang peka. Kita juga mendapati bahwa tidak selalu kita berani melakukan kebaikan ketika situasi tidak mendukung atau ketika ada risiko dinilai oleh orang lain. Yesus mengingatkan kita bahwa kasih harus dinyatakan dalam tindakan, bukan hanya dalam ucapan atau pemikiran. Belas kasih Yesus tidak terhalang oleh aturan maupun pandangan orang lain. Dari kisah ini kita belajar bahwa melakukan kebaikan adalah kehendak Allah.
dan bahwa kehidupan dalam iman berarti berani membela kehidupan dan martabat sesama, meskipun kadang itu tidaklah mudah. Kita ingin belajar memiliki hati yang lebih lembut, tidak keras, dan tertutup seperti orang-orang Farisi, serta lebih berani untuk menunjukkan kasih dalam kesempatan yang Tuhan berikan. Renungan ini membuat kita sadar bahwa iman sejati bukan hanya soal mengetahui benar atau yang salah, tetapi melakukan yang benar karena kasih. Semoga renungan malam ini bisa menyadarkan kita terhadap tindakan-tindakan yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terima kasih dan berkah dalam.